Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, gelombang 117, akan menyampaikan presentasi mengenai kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Pemahaman tentang manajemen ASN dan pelayanan publik. Kelompok kami terdiri dari Dr. Fani, Dr. Yosef, saya sendiri Agustina Rianti, dan Pak Yongki Rangga. Nah, pada presentasi ini kami akan membahas kedudukan dan peran aparatur sipil negara atau ASN dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, fokus utama meliputi manajemen ASN, praktik pelayanan publik, dan konsep rule of government. Jadi nanti dalam video ini akan ada 3 pembahasan yang akan disampaikan oleh ketiga teman. Selanjutnya, saya coba memaparkan tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K. Fungsi pegawai ASN, pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Sesuai dengan asas proporsionalitas, ASN yang telah memperoleh hak tentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Next. Selanjutnya, manajemen ASN, pengelolaan ASN bertujuan untuk menghasilkan pegawai yang profesional. ASN harus bebas dari intervensi politik dan korupsi. PNS dan P3K merupakan jenis pegawai ASN sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Manajemen ASN yang terdiri dari PNS, penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengaduan, pangkat, dan jabatan. Ada pengembangan karir, pola karir, promosi, dan mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, dan kedisiplinan, pemberhentian, pensiun, dan tabungan, hari tua, dan perlindungan. Kemudian manajemen P3K ASN, penetapan kebutuhan, pengadaan, ada penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, mengembangkan kompetensi, pemberian penghargaan. Ada kedisiplinan, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Kedudukan ASN. ASN berperan sebagai aparatur negara menjalankan kebijakan. Dilarang terlibat dalam partai politik untuk menjaga netralitas. ASN diatur untuk menjaga integritas dan kesatuan nasional. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran ASN. Ada beberapa peran sebagai seorang ASN, baik itu P3K ataupun PNS. Di antaranya yang pertama adalah pelaksana kebijakan yang sudah ada. Kemudian berperan dalam pembangunan nasional. Beliau juga sebagai pengawas dan penegak hukum, fasilitator hubungan sosial, pendorong inovasi, serta pembangunan karakter bangsa. Di sini kami akan menegaskan mengenai kedudukan dan peran ASN dalam NKRI sebagai fungsinya yaitu pelayan publik. Sebenarnya apa sih itu pelayan publik? Menurut keputusan Menteri nomor 63 tahun 2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi sebenarnya siapa nih pelayan publik? Ternyata adalah instansi pemerintah. Siapa saja instansi pemerintah itu? Itu yang pertama adalah satuan organisasi kementerian. Kementerian, departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah, termasuk BUMN, badan hukum milik negara, serta badan usaha milik daerah. Seperti ini,
kita melihat terdapat banyak sekali kementerian di era Pak Jokowi dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Ini adalah semuanya termasuk ke dalam sebagai instansi pemerintah. Sehingga BUMN dan seluruh ASN merupakan seorang pelayan publik. Lebih lanjut lagi, unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi pemerintah, sedangkan pemberi pelayanan publik adalah seluruh pejabat ataupun pegawainya, dan penerimaannya itu adalah masyarakat. Begitu. Nah, seperti ini bagaimana fungsi ASN untuk melayani masyarakat. Ini juga bagaimana kader-kader yang dipantau oleh dari puskesmas ke ASN-ASN yang di puskesmas memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu. Dan ini juga bagaimana seorang ASN mengabdikan dirinya untuk negara. Sedangkan untuk prinsipnya sendiri, menurut keputusan Menpan nomor 63 tahun 2003 ada 10 pilarnya, yaitu saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kesetaraan, di mana semua masyarakat itu harus mendapatkan pelayanan yang sama, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, ataupun status sosial. Yang kedua adalah keterbukaan, di mana seluruh proses itu harus transparan. Masyarakat itu harus dapat mengakses segala informasinya, baik itu prosedur, syarat, dan biaya yang akan diperlukan. Kemudian harus ada kepastian waktu, harus on time berdasarkan seluruh prosedur. Jadi masyarakat tahu apa yang diharapkan dan kapan mereka akan menerima layanan sehingga nantinya tidak ada protes. Kemudian kualitas. Pelayanan itu harus dilakukan dengan standar tertinggi, yaitu kita dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Nah, kemudian akuntabilitas. Semua itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Serta sebagai seorang pelayan, tentu saja kita harus bisa menerima kritik dan saran yang dari masyarakat. Kemudian kita juga harus melibatkan masyarakat. Jadi ada partisipasi masyarakat di sini. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi termasuk dalam perumusan kebijakan dan evaluasi dari layanan yang diberikan. Kemudian seorang ASN juga harus responsif terhadap kebutuhan dan keluhan dari masyarakat, dan adil tentu saja, di mana setiap individu berhak mendapatkan haknya untuk dilayani dengan baik, dan harus tentu saja konsisten, di mana masyarakat tidak berubah-berubah peraturannya sehingga dapat menyebabkan masyarakat, dan sebagai hal ini adalah target kita, mengalami ketidakpastian. Kemudian adalah inovasi, di mana semua kebijakan, semua perkembangan harus mengikuti zaman, di mana penyelenggaraan pelayanan dapat meningkatkan efektivitasnya, serta menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi dan adanya kebutuhan masyarakat. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai whole government. Jadi whole of government itu menurut United States Institute of Peace adalah suatu pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, dan dikenal sebagai kolaborasi kerjasama antar instansi aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Jadi dasarnya whole of government adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dan ini adalah pendekatan whole of government, yaitu kita menciptakan solusi yang berkelanjutan, meningkatkan efektivitas, dan menyelesaikan permasalahan dari berbagai aspek. Kalau misalnya dari European Commission tahun 2019 sampai 2024 sebagai salah satu Sustainable Development Goals, whole of government approach ini ada berbagai macam, ada 8 poin. Applying deeply transformative policies, engagement of civil society and other stakeholders, monitoring and reporting, EU engagement in the world, European semester, multi-annual financial framework, dan next generations, better regulations and policy coherence for sustainable development. Dan sebenarnya ini adalah kita mengadaptasi dari negara-negara lain yang sudah maju secara governance. Kemudian permasalahan klasik dari pelayanan publik adalah jenis pelayanan yang tidak karuan, kemudian ego sektoral, koordinasi yang tidak optimal dan disharmonisasi, akses yang terbatas, rendahnya partisipasi, tidak adanya mekanisme pengaduan, dan penyalahgunaan wewenang.
Dan praktik whole government dalam pelayanan publik, pelayanan yang bersifat administratif, barang, jasa, dan regulasi. Pola pelayanan publik itu polanya harus pelayanan yang teknis fungsional, harus satu atap, satu pintu, dan pelayanan terpusat yang sudah kita bisa lihat mulai dari sekarang sudah mulai terimplementasikan. Tantangan praktik dari whole of government di Indonesia adalah kapasitas SDM dan institusi. Dia tidak sama di tiap-tiap daerah. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan whole of government mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kemudian nilai dan budaya organisasi itu pun bisa menjadi kendala bila terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan kepemimpinan merupakan salah satu kunci penting dalam pelaksanaan whole of government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Kesimpulannya, kedudukan dan peran ASN dalam NKRI sangat strategis untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Melalui profesionalisme, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan, ASN dapat membantu mewujudkan cita-cita bangsa serta memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Masih di mute. Sekian presentasi kami dalam video yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.